Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Bicara Pagi Show episode ke-6. Nah, di tahun 2022 ini merupakan series yang ke-5, gitu ya. Introduce juga Bicara Pagi Show ini merupakan talk show berbentuk live di Instagram. Bentuk live Instagram yang rutin diadakan bersama Janadi itu sekali 2 bulan. Gitu. Jadi kita mengundang narasumber dari luar untuk membahas isu-isu sosial setiap bulannya. Nah, kenalkan aku Raul Gonzalez di sini sebagai salah satu inisiator Janadi. Hari ini aku ditemani oleh seorang yang sangat luar biasa, ya aktivis gitu ya, aktivis muda gitu, bidang pendidikan yang keren banget gitu. Nah, sekarang aku bersama Kak Husnil. Boleh mungkin Kak perkenalan diri dulu, perkenalan diri, kesibukannya apa sekarang, terus dari mana? Oke, halo semua penonton Janandi ya. Perkenalkan nama saya Husnil Fajri. Saya berasal dari, kalau tinggalnya itu di Tilatangkamang, Agam. Terus sekarang berdomisili di Padang Panjang karena kuliah di sini gitu. Terus juga saya berasal dari komunitas Balai Baco Sikola, seorang chief dari departemen kredit atau Creative Design Information dan Teknologi gitu. Mungkin itu aja singkat ya. Oke, keren banget nih. Oke Kak, untuk membuka bincang-bincang seru kita pagi ini ya Kak ya. Gimana nih kabarnya Kak Husnil? Alhamdulillah baik sekali. Kak Raul gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana 2022 kan tinggal 2 bulan lagi nih. Gimana nih Kak Husnil? Pasti 2022 sudah berlalu dengan cepat tuh gimana tuh? Iya, sangat-sangat cepat sekali berlalu dan 2 bulan ini mungkin adalah bulan-bulan yang sibuk untuk saya pribadi karena lagi menempuh semester akhir gitu, semester akhir di perkuliahan. Itu sih. Wisuda nih guys, wisuda nih ya. Iya, insyaallah mohon doanya tahun depan ya. Gimana nih cara Kak Husnil itu work-life balance gitu antara kuliahan semester akhir, terus diri sendiri, terus juga apa tuh namanya tadi ya, dari Balai Baco Sekolah juga megang hal yang penting juga kan. Itu gimana tuh cara nge-balance 3 hal itu dulu deh? Iya, sebenarnya memang nggak mudah ya, kayak kita harus harus perhatian untuk diri sendiri, terus belum lagi kuliah, juga komunitas gitu dan kegiatan-kegiatan lain gitu kan. Kebetulan juga akhir November ini juga saya sebagai volunteer juga relawan di Padang Panjang untuk acara temu penyair se-Asia Tenggara gitu. Nah itu juga keren banget. Ya alhamdulillah, dan memang suatu tantangan sekali gitu kan, harus yang mana yang harus diprioritaskan gitu, dan tentunya harus membuat skala prioritas gitu, mana yang penting dan sangat mendesak, mana yang penting tidak mendesak, kemudian tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Itu harus dibikin sih, dan saya sendiri tuh bikin schedule gitu, schedule harian dan schedule mingguan gitu, ada target-target yang harus tercapai gitu. Kebetulan juga awal Januari nanti kan saya kan sekarang sedang tugas akhir dan pengumpulan berkasnya di awal Januari. Nah 2 bulan ini benar-benar kayak harus menyelesaikan semuanya gitu kan. Itu salah satunya ya dengan schedule tadi, scheduling gitu. Kita ada, dan journaling juga perlu karena kalau memikirkan memikirkan untuk bagaimana penambahan skill untuk diri kita sendiri, kemudian juga dengan skripsian ini juga kan, terus kegiatan-kegiatan lain itu kan bikin sedikit stres juga gitu kan, antara kayak ini bisa nggak ya kekejar, pasti ada overthinkingnya itu kan. Soalnya aku juga salah satu orang yang overthinking banget gitu, jadi harus menetapkan targetnya sih gitu. Ini keselesainya kapan, ini buat kapan gitu, ini perlu apa enggak gitu. Itu sih yang harus balance juga, dan juga komunitas. Kalau di komunitas tentunya harus berbagi tugas gitu kan, kita ada timnya gitu. Nah gimana, apa yang perlu kita dahulukan nih, tapi
juga tidak memaksakan gitu, karena kami konsep komunitasnya itu ya seperti itu, maksudnya kita tetap berkegiatan tapi tidak memaksakan untuk oh kita harus berkegiatan ini nih, oh kita harus ini, enggak juga gitu, karena melihat SDM dari Balai Baca Sekolah yang juga nggak banyak gitu kan, jadi harus menyesuaikan sekali sih dengan tiap kegiatan yang akan kita buat itu seperti apa. Ya contohnya mungkin kita kita pengen nih tetap rutin berkegiatan apa ya kira-kira gitu. Nah salah satunya kita juga ada mengadakan ruang sharing itu lewat virtual. Nah itu kan kita nggak perlu ketemu secara langsung, kita nggak perlu apa namanya ya menghabiskan waktu dengan bertemu langsung secara virtual gini aja, itu udah membuat apa kegiatan kita tetap berjalan gitu kan. Jadi kita memanfaatkan sih apa aja yang bisa digunakan gitu. Gimana caranya tetap berjalan nih kegiatannya. Ya, gitu aja sih kalau dari aku. Jadi jadi tadi ada scheduling, journaling, itu penting banget sih Kak, apalagi journaling tuh ya, kayak gimana kita bisa merefleksikan hal itu dalam journaling itu. Iya benar. Nah oke. Keren banget tuh abrek aktivitas Kak Husnil ya, memang gimana ya kayak susah gitu nyari anak muda itu yang nyari apa ya berkegiatan positif tuh emang dari hatinya gitu. Biasanya kan emang kalau nggak ikut-ikutan atau disuruh atau apa itu susah. Nah, di Bincang Pagi Show kali ini, tadi kan di judul posternya adalah menjawab permasalahan-permasalahan literasi. Nah, alhamdulillah pada apa ya sesi kali ini kan aku bersama social ranger lah gitu ya, penggerak nih dari sebuah komunitas yang fokusnya pun di literasi gitu. Nah, dari Janandi sendiri pun kita sebenarnya bukan komunitas tapi sebentuk movement gitu ya. Memang arahnya belum komunitas karena kan kalau di Janan itu tidak apa ya Kak ya, tidak kita 6 orang 8 orang gitu ya, tidak satu kelompok dalam satu minat yang sama gitu. Nah di sini tuh kita mencoba menjawab ini Kak kayak permasalahan sosial terutama pendidikan. Nah salah satu tonggak pendidikan ya literasi gitu ya Kak ya. Dari 2 tahun Janandi berjalan itu melihat ke lapangan langsung bahwa memang banyak permasalahan literasi yang apalagi di daerah kita kayak Sumatera Barat itu masih banyak gitu, sehingga aku ngeliat pun banyak gitu komunitas-komunitas keren, Balai Baca Sekolah, Balai Baca Ruang Bapak dan Balai Baca lainnya itu yang sinergis nih anak mudanya bangun itu bersama gitu. Nah yang pertama nih Kak, aku pernah baca nih Kak, menurut UNESCO itu dari 1.000 anak Indonesia itu ya, cuman satu nih yang minat bacanya tuh tinggi atau literasinya tuh tinggi. Nah menurut kakak nih setelah menjalani Balai Baca selama 2 tahun ya kak ya? Iya, selama 2 tahun. Selama 2 tahun, sebenarnya nih, apalagi jangan kita bilang di daerah, jangan bilang Indonesia dulu, jangan bilang daerah perkotaan dulu ya kak ya. Kayak di negeri kita aja deh gitu kan, di daerah gitu, termasuk Sumatera Barat tuh kenapa sih kak pada akhirnya minat baca itu emang rendah? Atau emang karena digitalisasi yang bias jadinya gitu kan, orang pada baca digital atau gimana gitu kan? Oke, menurut aku sih kalau misalkan dibilang minat baca orang Indonesia itu atau di daerah kita itu rendah, sebenarnya enggak sih menurut aku, karena ya apa namanya, mereka tetap di sosial media, mereka terus update berita-berita terkini, itu kan karena mereka membaca gitu kan, bukan hanya sekedar melihat gambarnya aja, tapi mereka baca, jadi mereka tahu gitu, terupdate lah gitu, dengan terutama sih yang sedang viral dan lain-lain gitu. Cuman ya kalau menurut aku untuk minat baca, kalau buku ya mungkin itu lebih spesifiknya ke buku, memang sangat rendah menurutku, karena kemarin aku juga ketemu sama Gol Agung kan, dia bilang sebenarnya bukan minat baca Indonesia itu bukan rendah gitu, cuman ketersediaan buku itu yang kayak misalnya gini, kita ada satu buku tapi dibaca oleh misalnya ada di perpustakaan ada 10 buku, cuman yang 10 buku ini cuma bisa dibaca oleh 10 orang gitu. Nah yang lain-lainnya ya menunggu mengembalikan dan lain-lain gitu. Jadi keterbatasan bacaan kita juga gimana ya, juga terbatas begitu. Jadi kalau dibilang minat bacanya rendah, enggak sih sebenarnya, cuman yang spesifik ke buku tadi gitu. Dan juga media sekarang gitu, media digital, semuanya serba digital ya kan, kayak
apalagi ke sosial media gitu. Orang lebih berlomba-lomba untuk menjadi konten kreator gitu, tapi meninggalkan esensinya kebutuhan dari si buku ini gitu. Karena kan ya salah satu ilmu-ilmu yang kita dapat yang memang penting itu kan berasalnya dari buku. Itu sih menurutku. Jadi bukan minat bacanya sih yang rendah, cuman cara mendapatkannya itu, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu yang sekarang beragam ya kan. Cuma apa ya, kembali ke kitanya sih menyaring bacaan-bacaan kita gitu. Itu sih menurutku. Oke, jadi memang salah satunya tadi adalah bukan kalau secara buku fisik mungkin iya gitu ya Kak. Karena apa? Karena pengadaan bukunya itu yang kurang gitu Wah, kan. benar. Apalagi di Benar. daerah-daerah gitu ya. Kayak mungkin perpustakaan kita yang terintegrasi itu cuma di satu titik atau dua titik gitu kan. Wah, benar. Benar-benar. Ya Terus contohnya ya, aku nambahin ya, contohnya kayak perpustakaan gitu kan, perpustakaan daerah, kita berbicara daerah gitu, perpustakaan daerah, misalnya contohnya Kabupaten Agam nih, Kabupaten Agam itu kan luas ya, luas, ya. tapi cuma adanya perpustakaan daerahnya ya di pusat kotanya aja gitu loh, sedangkan di tempat-tempat lain tuh nggak ada gitu, dan juga menggalakkan untuk membaca itu juga kurang gitu, sosialisasi untuk ayo nih kita baca buku itu tuh pun kurang gitu, karena nggak ada yang bergerak menurutku. Misalkan ada perpustakaan nagari tapi nggak aktif, ada perpustakaan desa tapi nggak aktif gitu, cuma sebagai ya udah ini perpustakaan loh gitu, ya nggak ada untuk kita ngadain apa namanya untuk pendekatan ke masyarakat, ayo nih kita ke perpustakaan gitu untuk melihat ini loh bacaan-bacaannya, atau ini loh kegiatan yang bisa didapatkan dari perpustakaan gitu. Jadi kenapa anak-anak muda ya terutama nggak tertarik ke perpustakaan ya karena itu, cuma perpustakaannya ada, cuman nggak ada kegiatan, cuma sekedar baca buku itu kan hal yang menarik. Malah hal yang menarik sekarang tuh ya di handphone pun kita bisa mendapatkan hal itu gitu. Dengan rebahan, scroll sosial media kayaknya itu lebih menarik daripada kita cuma ke perpustakaan baca buku yang ada tanpa ada kegiatan-kegiatan lain penunjangnya gitu. Itu sih, dan yang aku rasakan juga di Balai Baca seperti itu. Kayak kami juga koleksi buku lumayan banyak, cuman nggak yang terbaru-terbaru tuh nggak ada ya. Jujur ya nggak ada yang terbaru-terbaru, itu masih buku-buku lama, donasi-donasi gitu. Dan ketertarikan memang sih susah sekali untuk menarik anak-anak ataupun remaja-remaja untuk datang ke Balai Baca Sikola gitu. Cuman ya salah satunya kami mengadakan kayak event kelas bahasa gitu, atau kelas sastra, kelas broadcasting. Nah gitu-gitu ketika kami mengadakan itu mereka mau nih, udah mulai rasanya menarik seperti itu gitu, daripada mereka cuma datang terus baca buku minjem gitu. Itu sangat kurang menarik. Nah, itu itulah yang sekarang kami coba kembangkan di Balai Baca Sikola. Gimana sih supaya rutin untuk tetap ngadain kegiatan yang nggak hanya sekedar membaca buku aja gitu. Itu sih. Jadi apa ya, kayak betul sih, kayak sebenarnya ada hal-hal yang tidak relevan yang pada saat ini yang mungkin nggak bisa kita juga pertahankan gitu ya. Mungkin kayak ya sih betul gitu, kayak ngapain ke perpustakaan minjam terus pulang baca buku gitu. Sementara kita punya gadget, punya handphone yang sebenarnya itu bisa baca di situ kan. Nah tadi aku menarik banget pas bagian Tausya bilang kalau di komunitas atau di komunitas itu kita bikin kelas-kelas gitu tadi ya. Kita bikin kelas-kelas yang bisanya narik attention mereka buat jadi sekalian event menarik, sekalian eventnya juga buat mereka membaca juga. Nah, aku mau nanya nih Kak, sebenarnya ini kayak tadi kan ada berapa kelas gitu ya, ada kelas sastra, ada kelas ini, itu sebenarnya tantangannya itu kalau ini kan anak muda nih Kak yang jalaninnya, Kak Husni dan teman-teman gitu ya, bukan satu program terintegrasi dari pemerintah gitu kan. Nah itu sebenarnya tantangannya gimana sih Kak, apalagi yang di engage pun anak muda juga gitu. Kalau dari yang udah Balai Baca Sikola adakan gitu kan, tantangannya sih sebenarnya
untuk merutinkan itu, untuk konsistensi terhadap kegiatan itu yang sulit gitu. Karena kan karena kita bergeraknya dalam kerelawanan, untuk merutinkan, mengkonsistenkannya kan para anggota ini kan nggak melulu fokus di balai baca sekolah aja gitu kan. Mereka mereka ada pendidikan juga gitu, mereka bekerja gitu kan. Nah itu jadi salah satu tantangan sih untuk dan kita juga nggak selalu berada di sana. Kita udah ada base camp gitu. Balai Baju Sekolah udah ada base camp. Cuman untuk berkegiatan seperti itu sebaiknya memang secara langsung kan diadakan, bukan secara virtual gitu. Nah merutinkan itu yang susah, mengkonsistenkannya karena harus menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan lain daripada anggota-anggotanya tadi gitu. Misalkan saya nih, saya di Padang Panjang gitu kan, mungkin pulang ke kampung pun juga nggak rutin, bisa jadi ya sekali seminggu itu ada, tapi kadang nggak ada sama sekali dalam sebulan gitu. Nah itu tuh yang sulit gitu, karena di sana pun yang benar-benar stay sih cuma satu orang, Kak Anissa yang foundernya kan, founder Balai Baca Sekolah. Beliau pun juga bekerja gitu. Itu sih sebenarnya yang sedang kesulitan di sana. Dan juga salah satunya awareness dari teman-teman di sana pun juga kurang gitu. Yang apa namanya, yang aku rasakan tuh kayak ini masih banyak nih anak-anak sekolah, anak-anak SMP atau SMA sebenarnya yang bisa diajak, tapi kemauan mereka itu yang nggak ada gitu. Untuk apa namanya, untuk menarik mereka itu sangat sulit ya, karena mereka dengan gadget, dengan apa ya, kalau yang aku lihat tuh kesibukan mereka dengan dunianya sendiri gitu. Itu tuh yang membuat kayak ini lebih nyaman lah kalau kita kesana, males, mager gitu kan, ngapain kesana, atau kayak apa namanya, kegiatannya nggak ada manfaatnya, mungkin mereka merasakan seperti itu gitu. Itu sih sulit sekali sih dengan kecanggihan teknologi sekarang gitu, untuk mengajak mereka gimana mereka bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah itu yang sulit sih menurutku. Oke, memang tantangannya ada di sumber daya sebenarnya kayak sumber daya. Karena ini kan kesukarelawanan, bukan komersial pekerjaan gitu ya. Jadi memang tantangannya di situ. Ya aku juga ngerasain sih kayak gitu. Kadang internal juga gitu kan. Iya kayak kan kita ngapain sih kita kesana, kita nggak dibayar, nggak dapat uang gitu kan. Nah, dengan kesulitan ekonomi, maksudnya kayak kita harus butuh paket data untuk remaja atau ya SMP SMA gitu kan. Jadi kayak ngapain, mending di rumah gitu, mending menikmati yang ini aja gitu. Itu sih mungkin kesadaran mereka itu yang belum ada, itu sih menurutku. Oke, next Kak, kan 2 tahun ya sekarang juga masih berlangsung sih. 2 tahun belakangan kita kan pandemi ya Kak ya, pandemi COVID-19 yang cukup apa ya, cukup membuat beberapa kegiatan berhenti gitu. Tapi menurut aku dari pandemi itu juga ngebuka cara lain atau peluang-peluang lain di mana ini Kak, kayak virtualisasi atau virtual transformation itu juga efisien at the end gitu ya, kayak kegiatan-kegiatan bisa dilakukan secara virtual, pada akhirnya tuh bisa menghematkan segala sesuatu gitu dari segi biaya, jarak, waktu, tenaga. Nah tadi kan juga kakak bilang gitu ada berapa kegiatan di Balai Bacor atau di tempat taman literasi itu yang sebenarnya tuh harus ngumpul gitu kan, yang harus nggak bisa nih interaksi ini digantikan sama virtual gitu. Nah gimana sih cara, kalau Janandi emang gitu Kak, kita memang bagi program itu ada yang virtual, ada yang langsung gitu, offline gitu kan. Nah dari taman Balai Baca Sekolah sendiri itu gimana Kakak menyikapi digitalisasi dan virtualisasi, kayak apakah full dilaksanakan secara virtual semuanya, apakah ada yang offline, apakah ada yang digabung hibrid gitu, itu gimana sih kalau di Balai Baca? Oke, kalau di Balai Baju sendiri tuh sekarang ya kita hibrid sih, kita menggabungkan keduanya gitu. Cuman memang ada waktu-waktunya gitu.
kayak misalkan yang secara kita nggak bisa lakukan secara virtual itu salah satunya kayak BBS Goes to School, terus BBS Camp gitu-gitu kita memang melaksanakannya di tempat gitu kan, atau memang berinteraksi langsung gitu. Nah itu kita adakan ketika ketika BBS Fair. Nah, itu kita tempatkan waktunya. Misalnya BBS Fair itu pertengahan tahun kan, sekitar bulan Juni atau Juli kayak kemarin. Itu memang kita lakukan secara langsung. BBS Goes to School kita datang ke sekolah-sekolah. Kemudian BBS Camp ya kita adakan di tempat kita, di camp kita sendiri gitu. Terus untuk juga virtualnya pun begitu. Kita adakan sesuai, ya kita tetapkanlah waktu-waktunya gitu. Pokoknya kegiatan tersebut tetap berjalan gitu. Cuman untuk kegiatan merutinkan misalkan secara bulanan yang BBS Camp tadi itu sulit. Jadi kita saat ini sih masih menetapkan kegiatan-kegiatan itu masih per tahun kayak gitu. Cuman kita lagi mencoba nih untuk melakukan memberdayakan teman-teman rangers ataupun volunteer di Balai Baca Sekolah untuk mengadakan kegiatan yang memang secara langsung gitu. Seperti kegiatan workshop gitu, workshop. Misalnya kemarin itu kan kami mau ngadain acara workshop pengolahan kertas bekas gitu. Nah, cuma sampai saat ini itu belum terlaksana karena kesibukan lain yang membuat hal itu ditunda dulu gitu. Nah, kita larinya ke kegiatan-kegiatan virtual nih, kayak webinar, mengundang narasumber-narasumber, dan ruang sharing yang biasanya kita adakan hampir tiap bulan kayak gitu. Jadi memang mengkombinasikan dua hal tersebut gitu. Kita juga nggak mau kayak fokus ke satu aja dan yang satunya terlupakan gitu, karena menurutku kayak kita berinteraksi langsung dengan anak-anak, dengan remaja-remaja itu sangat penting gitu, sangat penting lah kayak. Ketika kita berinteraksi, oke, kita kesampingkan dulu nih handphonenya, kita kesampingkan dulu hal-hal yang berbau digital dulu, kita fokus dengan lingkungan kita, lingkungan sekitar kita gitu. Itu sih sangat penting sekali, dan ya memang BBS melakukan keduanya. Cuman ada waktu tertentu kita melaksanakan itu sih belum bisa merutinkan secara kayak per bulan gitu-gitu sih, masih belum. Halo. Mohon maaf, tiba-tiba hilang jaringannya. Jangan apa Kak. Aduh, maaf banget nih. Apa. Tadi kita sampai mana dulu pengajian aku? Oh, sampai ini ya, sampai virtual dan tidak virtual. Iya, benar. Oke, kita lanjutkan ya kelasnya. Sekali nih. Halo Eliza. Istilahnya kan ini adalah gerakan pemuda yang positif gitu ya, dengan adanya taman baca, balai baca, komunitas gitu kan. Nah, sebenarnya tetap saja sebagai warga negara yang baik tentu kita punya negara dan pemerintahan gitu ya. Iya. Nah, itu gimana sih Kak selama ini kayak dukungan dari pemerintah setempat gitu ya, karena kan boro-boro Indonesia gitu ya Kak ya, pemerintah pusat gitu. Kalau pemerintah daerah setempat gitu Kak, kayak Kabupaten Agam, Kecamatan Ampeangke itu gimana? Bukan Ampeangke dong, Katangkamang gitu ya. Kecamatannya itu mana merespon adanya ini gitu? Oke. Kalau untuk ke pemerintahan kita udah coba gitu untuk masukkan surat dan lain-lain gitu kan. Cuman untuk respon dari mereka alhamdulillah baik gitu. Mereka mendukung setiap kegiatan-kegiatan kita. Cuma untuk memberikan ibaratnya apresiasi lah ya, kita sebut apresiasi itu mungkin sedikit kurang aja gitu. Mereka mendukung kegiatan-kegiatan kita, cuman kayak apresiasinya tadi sangat kurang sih. Belum misalkan kan kita juga berada di bawah pemerintah nagari nagari persiapan Sedang Kotolaweh kan, juga nagari persiapan. Jadi Kak Adisa terutama, beliau kan juga udah orang pemerintahan, dia bekerja di nagari dan dia udah mencoba untuk
apa namanya, membawa BBS ini ke pemerintahan setempat. Cuma ya misalkan nih kita ibaratnya kita mau ngadain kegiatan, tentu perlu yang namanya dana untuk mengundang narasumber dan lain-lain begitu kan. Nah, itu tuh yang belum bisa kita dapatkan dari mereka gitu. Mereka masih ya membantu kita dengan ya semangat terus berkegiatan seperti itu masih ya. Jadi nggak bisa juga mengharapkan lebih gitu ya untuk akhirnya kami untuk berkegiatan-kegiatan ya mengandalkan kolektifan masing-masing aja gitu. Oh, kita ada nih sedikit, ya udah kita kasih gitu. Atau untuk mengundang narasumber itu kita mengandalkan relasi-relasi aja gitu. Kita ibaratnya ya mau nggak mau gitu. Atau ibaratnya kita kan juga malu nih, kita mengundang narasumber besar tapi ya dengan seperti itu aja gitu, nggak ada honor dan lain-lain, ya atas relasi tadi lah gitu, mengandalkan relasi-relasi tadi itu sih. Cuma ya pemerintahan kemarin udah Kak Anissa udah mencoba untuk gimana supaya BBS ini bisa jadi mendapatkan anggaran ke depannya gitu kan, untuk bisa kita berkegiatan lebih lagi dan melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di BBS gitu. Cuma akan dianggarkan mungkin 2 atau 3 tahun. Iya. Halo, aduh, maaf lagi. Aku tahu struggling muka. Iya, di sini emang agak sulit nih sinyalnya, hilang timbul. Oh, lagi di Padang Panjang ya Kak ya? Iya, lagi di Padang Panjang. Ya, sampai mana tadi? Pemerintah. Tadi yang aku rangkap adalah mungkin ya kita sebenarnya gimana ya, kadang pemerintah juga punya program terstruktur gitu ya. Jadi aku nggak tahu sih ya sistem kerjanya gimana. Mungkin di awal tahun mereka penganggaran atau sekali berapa periode gitu kan. Dan menurut aku sih itu temen aku. Lalu ya gitu ya. Jadi apa namanya tadi? Sebenarnya kita juga nggak bisa serta-merta gitu ya, kayak kita masuk dalam program atau anggaran tapi sebagai apa ya, aku pengen melihat gitu ya, pemerintah juga sinergis dengan anak mudanya gitu kan. Iya. Karena kan kalau kita cuma punya logika tapi nggak punya logistik ya nol juga kan ya kan. Iya benar. Jadi kayak aku tuh amazed banget kalau suatu hari nanti gitu ya ada komunitas-komunitas sosial yang benar-benar di funding atau didanain sama pemerintah setempat, tuh keren banget sih. Iya benar. Karena kan menurut aku ya, anak-anak Indonesia ini gitu ya, anak-anak Indonesia itu banyak bikin gerakan yang itu keren-keren semua gitu kan. Itu dan itu tuh bermanfaat gitu, bukan semata-mata komersil atau apa gitu kan. Nah itu tuh yang kurang diwadahin gitu sama pemerintahan kita gitu. Jadi itu sayang banget karena potensinya gitu. Sangat menjanjikan kayak gitu. Iya benar sekali. Terus nah the last nih Kak. Gimana nih pesan Kakak atau ya pesan buat mungkin anak-anak muda lain di sana yang juga berjuang untuk kemajuan Indonesia dari segi pendidikan, apalagi literasi gitu. Karena kan Taman Balai Baca ini nggak di Sumatera Barat doang, yang di Jakarta ada, di Medan ada, di Jakarta ada, di apa? So Indonesia gitu. Ayo Kak, coba apa tuh? Ini pesan ya. Oke. Kalau menurut aku ya selagi kita masih muda, ya kita masih sehat, masih masih bisa beraktivitas gitu. Ya jangan melihat suatu kegiatan itu dari materinya aja gitu loh. Tapi lihatlah dari kebermanfaatannya. Itu sih kalau menurut aku, karena kita nggak tahu dalam kita sebagai relawan, terutama ya mengikuti kegiatan-kegiatan kerelawanan, kita nggak tahu manfaat apa yang kita dapat dan yang kita berikan nih kepada orang lain. Karena menurut kita yang kita lakukan itu sangat kecil, bahkan nggak bernilai gitu, tapi bagi mereka itu adalah sesuatu
nilai yang sangat berharga, nilai yang besar gitu. Nah, itu tuh lah yang sebenarnya aku tanamkan juga ke diri aku bahwa mengikuti kegiatan-kegiatan kerelawanan itu bukan untuk mendapatkan materi, enggak. Kalau misalkan kita ikut kerelawanan untuk mendapatkan materi ya nggak usah gitu, jangan ikut gitu, karena nggak bakalan bikin kaya ya, nggak bakalan bikin kaya secara materi, tapi kita kaya akan ilmu, akan relasi gitu, akan kebermanfaatan tadi. Dan aku penuh yang udah ngerasain, aku dari dulu memang suka kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang bersifat kerelawanan ini, dan aku merasakan manfaatnya. Aku bisa kenal dengan orang-orang hebat gitu. Aku bisa, ibaratnya kayak orang cuma ngelihat dari sosial media, tapi aku langsung nih ketemu sama dia, aku langsung dapat ilmu dari dia gitu. Itu sih salah satu yang sangat berkesan. Kemudian pesannya, manfaatkan aja lah, manfaatkan masa-masa seperti ini. Kalau misalkan ada setiap kita mengambil sesuatu, mengikuti sesuatu gitu, mengambil keputusan gitu, itu pasti ada resikonya kan. Misalnya kayak aku di organisasi nih, yang aku lihat sekarang teman-teman banyak yang kayak dia mengikuti kegiatan organisasi, tapi dia entah nggak paham dengan resikonya atau gimana, dengan alasan nggak bisa ikut karena kuliah lah, inilah, itulah gitu. Nah itu kan sebuah resiko ya, harus ada yang kita korbankan, benar nggak sih? Waktu kita korbankan yang biasanya kita bisa istirahat di kosan 8 jam gitu, mungkin terpangkas 2 jam jadi 4 jam doang gitu. Nah, ada yang kita korbankan pasti. Waktu, tenaga, pikiran, ya juga materi pun juga akan kita korbankan. Tapi percayalah bahwa semua kebaikan, semua yang kita lakukan itu akan ada balasnya gitu. Mungkin bukan secara materi, tapi dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Misalkan kita dimudahkan dalam segala urusan begitu, atau kita dipertemukan dengan orang-orang yang nantinya mungkin kita butuhkan begitu, atau mungkin itu akan jadi tabungan kita nanti. Itu sih kalau menurut aku. Jadi tetap gunakan setiap kesempatan, apalagi kita sebagai anak muda, mahasiswa, pelajar, jangan sia-siakan kesempatan itu, karena itu cuma datang sekali dan nggak akan terulang lagi masa-masa seperti ini gitu, kalau kita nggak nyoba ya. Itu sih. Iya, setuju banget Kak, setuju banget. Karena menurut aku masa muda tuh emas banget gak sih Kak? Kayak kenapa ya aku mikir kayak gini, ya tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berekspresi termasuk umur. Cuma nanti ketika kita udah punya tanggung jawab yang memang prioritas itu keluarga atau apalah gitu ya, yaitu yang pertama gitu ya, kita tuh nggak bisa menempatkan diri kita nomor satu lagi, atau bisa dibilang apa ya, kita punya anak gitu, punya istri, punya tanggung jawab yang lain kan. Jadi ya masa muda ini menurut aku emas banget sih. Jadi aku setiap kehilangan 1 tahun tuh aku sedih sebenarnya, bukan yang happy birthday selamat gitu kan. Cuman kan angkanya makin gede gitu ya, terus kesempatannya tuh makin berkurang gitu. Jadi ya itulah, gunakanlah semua ini yang ada waktu muda. Terus menurut aku privilege adalah teman-teman yang supportive, yang agak kayak punya teman yang bisa diajak ke arah situ. Iya benar sekali. Semoga tahun depan CNS dan nanti bisa berkolaborasi. Aku sangat menantikan. Tapi kita begini diskusi ya kayak, tapi iya. Ini siap. pengen bikin satu project collab gitu lah. Oke. Siap. Ditunggu. Ini kayaknya temen aku nih, Eliza nih, mau kenalan tuh. Bang, giginya lucu ternyata. Ya, halo Eliza, hanya Usnel ya. Jangan bilang sampingnya Usnel sekarang nih. Jangan L, dia udah punya L. Oke, kalau dari aku itu aja sih, Bincang Pagi Show episode Oktober kali ini. Oh ya, kita juga ngucapin nih kalau Kak Usnel lihat berita Itaewon ya kemarin ya. Iya, benar. Ya. Kita berbelasungkawa ya dengan kejadian tersebut. Atas kejadian yang nggak bisa diprediksi itu ya. Oke, dari aku sekian aja. Terima kasih banyak buat Kak Usnel yang sudah menyempatkan ini. Maaf ya Kak ya, H-1 gitu kan besok. Nggak apa-apa.
Ya juga mau minta maaf nih, tadi sinyalnya pada hilang-hilang gitu kan. Jadi keluar masuk ya. Oke, Kak Usnil diundang ya, apa, undang Janandi ke wisudanya ya, jangan lupa ya Kak ya. Pasti harus datang ya. Oke, dari Raul dan Kak Usnil sekian dulu. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton. Makasih banyak Kak Usnil. Ya, makasih juga udah diundang ya. Makasih. Oke, selamat siang semua. Ya.